这次关乎我们火星山的面子。啊，境界不超过你2。怎么了？诺瓦，还有一个叫梦，简直是做梦。2。哼，不。所有人按照顺序品，即算是通过。5级的傀儡，就看你们能够坚。会被一巴掌打碎。屠神将。陈洁玉是。我才用了虎扑龙形拳的，太厉害了！陈洁玉那小。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode 455. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 454. Sebelumnya, Muyun telah memberikan pelajaran kepada Tuan Chan, yang mana dia hanya dalam satu kali gerakan saja dapat menghabisi mereka semua. Setelah semua itu, Muyun dan Niwa pun pergi ke Gunung Huaxing. Dalam perjalanan itu, Niwa menceritakan tentang rumah surgawi 5 elemen, yang mana tempat itu merupakan area sentral di antara seluruh wilayah di sini. Bahkan tidak ada satupun dari 5 sekte besar yang mampu berurusan dengan mereka. Sebab beberapa tahun yang lalu ada sosok kuat yang telah muncul di rumah surgawi 5 elemen, dan dia itu mengalahkan para ketua dengan begitu mudah. Sosok ini berencana untuk mencari seorang penerus, jadi dia itu memilih para murid jenius. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke Gunung Huaxing, yang mana ada murid bernama Chen Jiu yang sedang asik bermesraan dengan gadis bernama Hao Mei'er. Para murid menjadi begitu iri dan apa yang dia lakukan saat ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Chen Jiu agak kesal karena kesenangannya dihentikan. Dia pun segera membaca surat tersebut yang seketika saja membuatnya begitu terkejut. Hao Mei'er penasaran apakah isi surat itu sampai-sampai membuat Chen Jiu bergetar. Tentu saja ini adalah surat mengenai kematian Tuan Chen, ayah dari Chen Jiu. Ia juga tahu kalau ini adalah ulah dari Niwa dari Niu Chun dan juga pria bernama Muyun. Selain itu mereka juga sedang menuju kemari. Namun bagi Chen Jiu, mereka berdua tidak akan dapat masuk ke Gunung Huaxing. Chen Jiu tidaklah berencana untuk menghabisi mereka, namun memilih untuk menyiksa mereka dulu sampai-sampai ini jauh lebih mengerikan daripada kematian. Tapi sebelum melakukan semua itu, Niwa akan bersenang-senang dulu dengan Hao Mei'er. 怎么了？诺瓦，还有一个叫梦，简直是做梦。2。哼，不。 Sino berpindah kepada kelompok Muyun yang saat ini tengah beristirahat dulu sambil memulihkan kekuatan. Muyun sadar betul kalau ada beberapa harta dalam jiwanya yang harus diperbaiki dahulu. Niwa pun memanggil Muyun karena masakan sudah selesai dihidangkan. Muyun menanyakan perkembangan latihan dari Niwa, yang saat ini dia sedang mempelajari teknik tarian dan tinju naga yang Muyun berikan. Hanya saja ini terlalu misterius baginya, jadi Niwa hanya mampu melakukan 3 gerakan saja. Muyun pun memintanya untuk terus berlatih, sebab teknik tinju ini adalah yang terbaik dari tingkat mendalam. Untuk Niwa sendiri, mempelajari 3 gerakan sudah cukup bagus untuknya. Niwa berencana untuk memakan pil kelas 4-nya lagi, karena dan gitulah dirinya bisa naik ke tingkat alam gua ketiga. Niwa Ming meminta putranya untuk berterima kasih kepada Muyun, karena tanpa bantuannya maka Niwa pasti masih tersendat dalam ranah tingkat 1 saja. Bagi Muyun sendiri, bakat Niwa tidaklah begitu buruk. Dia bisa berlatih di Pavilion Xianyan karena bagi Muyun dia akan sangat cocok di sana. Tapi bagi Niwa, dia tidaklah memiliki waktu yang banyak untuk bisa bergabung dengan Pavilion Xianyan. Selain itu, dia penasaran bagaimana bisa Muyun memiliki bakat yang begitu hebat di usia semuda ini. Dan lebih baik mereka juga pergi bersama ke Pavilion Xianyan atau Gunung Huaxing.
Kita pun dibawa ke Gunung Huaoxing, yang mana ada begitu banyak murid yang ingin bergabung. Muyun meminta Niwa untuk tidak merasa gugup karena bagaimanapun ranahnya sudah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi di antara para murid tidak ada yang bisa mengalahkan Niwa. 时间也不够我们去仙岩阁了。这套拳法是玄阶中这次关乎我们火星山的面子。境界不超过你2。 Sesaat kemudian sesuatu pun muncul di hadapan mereka, yang mana beliau adalah tetua yang akan mengawasi penilaian di Gunung Huaoxing. Dia pun memberikan selamat kepada para murid yang hadir di sini. Tetua ini juga memperlihatkan dirinya sebagai Huliuan. Huliuan, seorang kepala tetua gunung luar. Dialah yang akan bertanggung jawab atas penilaian dan pemeriksaan para murid luar. Untuk persyaratannya sendiri adalah tidak ada satupun orang yang berusia di atas 15 tahun yang dapat berpartisipasi jika mereka belum melakukan penerobosan ke alam gua tingkat 1. Kedua, jika mereka berusia lebih dari 20 tahun namun belum mencapai tingkat kelima alam gua, maka mereka juga tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Bagi Gunung Huaoxing, mereka itu hanyalah sampah saja. Jika mereka memang memiliki kemampuan, maka Gunung Huaoxing akan memberikan sumber daya melimpah untuk berkultivasi. Jadi dia pun mempersilakan para murid yang tidak layak untuk meninggalkan Gunung Huaoxing. 我火星山不养废物，20岁以上滚出火星山。 Setelah beberapa murid yang tersisa, Tetua Huao pun membawa mereka untuk masuk ke Gunung Membara, karena di sanalah penilaian dimulai. Tetua Huao tidak akan bertanggung jawab pada penilaian kedua, jadi dia hanya bertugas untuk membawa para murid saja agar bisa segera berpindah. Baru saja tiba, Muyun sudah merasakan betapa melimpahnya sumber api di sini. Jika Muyun berlatih beberapa dekade di situ, maka api penyelamatannya dapat tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Tetua Shao kembali muncul untuk memberikan mereka plat nomor. Setiap orang akan melakukan penilaian 3 tingkat secara beruntun dengan nomor yang dirinya berikan. Ujian pertama adalah tes atribut menguji kecocokan antara kultivator dengan esensi api. Penilaian ini mengharuskan para murid untuk menguji kekuatan api yang mereka miliki. Jika mampu melebihi tingkat ketiga, maka akan dianggap lulus. Tingkat kedua akan menguji kekuatan para murid. Gerbang gunung akan menciptakan boneka yang memiliki level sama dengan para murid. Sedangkan level 3 tingkat adalah perubahan proyeksi bintang. Siapapun yang bisa menyelesaikan semua ujian itu, maka akan langsung menjadi murid gunung luar dari Gunung Huaoxing. Para murid merasa begitu tertantang. Akan tetapi mereka ingat kalau murid yang berada di tingkat ketiga pasti akan menjadi jenius di kota awan api. Selain itu, rumor mengenai seorang murid yang berada di Gunung Huaoxing berkata kalau tingkat ketiga adalah yang paling sulit, karena mereka diharuskan untuk mengubah susunan formasi. Jika tidak hati-hati, maka yang ada mereka akan dalam masalah besar. Bahkan paling mengerikannya adalah kematian. 所有人按照顺序品即算是通过，级的傀儡就看你们能够坚持。 Niwa tahu betul kalau kemampuan pengendalian api milik Muyun sangatlah hebat. Setidaknya itu pasti berada di kelas 4. Niwa agak khawatir kepada dirinya sendiri karena pengendalian apinya paling baik berada di kelas 2. Muyun menenangkannya karena dia akan memberikan bantuan kepada Niwa. Seketika saja Niwa pun bisa merasakan kalau dirinya sudah lebih peka terhadap api yang sebenarnya. Dia pun penasaran bagaimana hal ini tiba-tiba terjadi. Muyun tidak menjelaskan dan kita pun diperlihatkan dengan penilaian yang saat ini para murid lakukan. Ada salah satu dari mereka yang baru mencapai level 2 saja. Setelah beberapa saat, kini adalah giliran dari Niwa. Ia sama sekali tidak takut dan sudah bersiap untuk melakukan penilaian. Tapi lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. 怎么可能？ Kini adalah giliran Niwa untuk melakukan penilaian terhadap pemahaman atribut apinya. Berkat bantuan Muyun, dia pun menjadi begitu percaya diri. Jadi tanpa sedikit pun keraguan, Niwa mulai menyalurkan kekuatannya pada pilar penilaian. Melihat semua itu membuat para murid di sana bertanya-tanya siapakah dia yang sebenarnya. Karena tidak ada satupun murid di sana yang mengenali Niwa. Tapi kekuatannya sangatlah hebat, bahkan penilaian ini telah mencapai tingkat kelima. Ini semua membuat sang pengawas menjadi begitu terkejut, begitu pula dengan para murid lainnya. Sebab Niwa berhasil menciptakan sedikit ledakan kekuatan dari pilar penilaian.
Akan tetapi Niwa sama sekali tidak tahu mengenai alasan mereka terkejut. Ia bahkan berpikir kalau ia pasti telah gagal. Tetua ini pun memberitahu kalau Niwa telah lulus tes. Dia pun dianggap sebagai salah satu jenius. Mendengar hal tersebut membuat Niwa terkejut. Pasalnya dia sendiri tidaklah menduga hal tersebut. Niwa yakin ini semua adalah berkat bantuan dari Muyun. Nah, selanjutnya adalah giliran dari Muyun. Dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, Muyun sangatlah penasaran akan seberapa banyak tingkatan yang mampu dirinya capai. Kita masihlah belum tahu apakah Muyun akan menahan kekuatannya atau tidak. Namun yang pasti penilaian yang dia lakukan sangatlah luar biasa, hingga akhirnya mencapai 9 tingkat dengan begitu mudah. Tidak hanya itu saja, ledakan yang pilar ini ciptakan juga kembali terjadi. Bahkan ini jauh lebih besar dari apa yang Niwa lakukan sebelumnya. Pilar ini teruslah bercahaya dan membuat orang-orang menjadi bertanya-tanya, siapakah sosok Muyun yang sebenarnya? Tidak hanya para murid yang terkesan, tapi tetua ini juga sama. Ia bahkan tidak sengaja menjatuhkan penanya. Tetua Zhang pun sadar dan langsung saja memberitahu kalau Muyun telah berhasil mendapatkan nilai terbaik di antara para murid. Niwa pun menjadi semakin bangga kepada Muyun. Begitu pula dengan para gadis di sana yang sudah tergila-gila dengan Abang Muyun. Sedangkan Muyun sendiri kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya. Apa yang telah terjadi pada hari ini membuat Tetua Hou pun muncul karena merasa tertarik kepadanya. Dan begini maka penilaian tingkat pertama sudah selesai. Mereka akan lanjut ke tingkat kedua, yakni bertarung dengan boneka api. Tetua Hou pun memperlihatkan para murid senior yang mengendalikan para boneka. Para murid harus mengalahkan 3 boneka dari jalan spiritual yang telah dikendalikan oleh para murid luar. Salah satu dari mereka adalah Chen Jiu. Niwa mengenalinya karena ia adalah putra dari Tuan Chen. Kelakuan ia dengan ayahnya sama saja. Tuan Chen memanfaatkan status Chen Jiu sebagai murid Gunung Huoxing untuk menguasai desa. Chen Jiu sudah tahu kalau mereka lah yang menghabisi ayahnya. Jadi pada hari ini dia akan melakukan pembalasan. Tapi Muyun tidaklah memberikan tanggapan apapun kepadanya, yang semakin membuat Chen Jiu kesal kepadanya. Tidak mau berlama-lama, Muyun pun akan menantang tingkat kedua itu. Ia mempersilahkan Chen Jiu untuk melakukan penyerangan kepadanya. Boneka api yang Chen Jiu ciptakan sepertinya telah melanggar aturan, sebab dia meningkatkan kekuatannya ke batas yang lebih tinggi lagi. Melihat perselisihan mereka membuat para juniornya bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi. Padahal Muyun itu hanyalah orang kampung saja. Selain itu, Chen Jiu seharusnya tidak terlalu berlebihan, karena Humier telah menunggu kepulangannya. Chen Jiu berjanji akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, sebab dia telah mengubah boneka ini menjadi pedang yang sangat mematikan. Jadi dia yakin Muyun akan mati hanya dalam 1 kali serangan saja. Setelah pertarungan itu selesai, barulah Chen Jiu bersenang-senang kembali dengan Humier. Niwa merasa begitu khawatir karena merasakan ada hal aneh pada boneka api. Pertarungan langsung saja terjadi di antara Muyun dan boneka api yang Chen Jiu kendalikan. Dalam pertarungan itu, Muyun tidaklah kesulitan dan hanya dalam 1 pukulan saja dia telah berhasil membuat boneka api itu meledak. Aksinya tentu membuat semua orang di sana kembali terkejut, terutama Tetua Zhang yang kembali menjatuhkan penanya. Untung saja Muyun mengingatkannya karena dalam gitu dia bisa memberitahu semua orang kalau Muyun telah berhasil lulus tingkat kedua setelah berhasil meledakkan boneka api dalam 1 kali serangan saja. Niwa kembali bangga kepada Muyun karena meskipun Chen Jiu telah melakukan sesuatu pada boneka api, tapi Muyun tetap tak bisa dikalahkan. Bagi Muyun, tadi itu dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya saja, yang semakin membuat Niwa dan Chen Jiu terkejut. Muyun meminta Niwa untuk bersiap-siap karena sekarang adalah gilirannya untuk melakukan ujian kedua. Niwa paham dan ujian pun langsung saja dimulai. Ketika Niwa sedang asik bertarung, Muyun mulai menakut-nakuti Chen Jiu,
yang kini terlihat sangatlah panik karena bagaimanapun dia pasti tidak akan pernah mengira kalau Niwa bisa menang dalam ujian kedua. Dan benar saja, Chen Jiu semakin terkejut setelah melihat Niwa menang tanpa membutuhkan waktu yang lama. Niwa ternyata telah menggunakan gerakan kedua dari teknik yang sebelumnya Mu Yun berikan kepadanya. Dan begini maka tentu saja Niwa sudah berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mu Yun meminta Niwa untuk tidak berpuas diri sebab teknik lanjutan akan lebih sulit. 陈洁玉是我才用了虎扑龙行拳的，太厉害了！陈洁玉那小子，你要小心一些，别逞强。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau Mu Yun tengah bertarung dengan beberapa monster yang kemungkinan besar ia tengah berada di ujian ketiga. Yang mana para monster di sana memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Jadi tentu akan sulit bagi Mu Yun untuk melawannya. Semua ini Mu Yun lakukan dengan cara menekan kekuatannya agar kekuatan dia yang sebenarnya tidak terekspos. Jadi ketika Mu Yun merasa sudah cukup, dia pun memilih untuk keluar dari pertarungan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.